Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan masyarakat dapat mencapai keselamatan hidup dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, tentu kita menyadari bahwa anak-anak itu adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, dan memastikan bahwa dalam proses tersebut anak-anak bisa selamat dan bahagia dalam kemerdekaan belajar. Melalui proses pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di kelas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu murid. Menurut Tomlinson, di dalam kelas yang mengimplementasikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru akan terus melaksanakan kegiatan secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan muridnya. Sebelum proses pembelajaran berdiferensiasi terjadi, kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah mengamati perilaku murid, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, atau melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Dalam mengidentifikasi kebutuhan murid tersebut, saya juga berkolaborasi dan berdiskusi dengan guru BK. Melalui identifikasi kebutuhan murid tersebut, saya dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada kesempatan kali ini, saya belajar bersama murid saya tentang descriptive text pada pelajaran bahasa Inggris di kelas 7. Tujuan pembelajaran di kegiatan tersebut adalah peserta didik dapat menjelaskan secara detail suatu objek. How can you describe about Pio? How do you describe Pio? Please raise your hand. Ya, silakan Mas. Pio is skinny. Pio is skinny. Okay. Dalam menyajikan materi pembelajaran, saya menggunakan beberapa media, yaitu buku cetak, papan tulis, slide presentasi, video, dan benda yang konkret. Hal tersebut adalah diferensiasi konten, yaitu penyajian konten atau materi secara beragam untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka. Selanjutnya adalah diferensiasi proses, yaitu bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Di awal pembelajaran, saya menjelaskan materi secara umum dalam kelompok besar. Selanjutnya, saya meminta murid bekerja dalam kelompok kecil sesuai kemampuan mereka. Saya memberikan tugas untuk dipecahkan dalam kelompok kecil tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya memastikan mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Selain itu, dalam pembelajaran berdiferensiasi proses, saya juga memberikan perhatian lebih kepada murid yang membutuhkan waktu lebih lama dalam memahami materi. Sedangkan murid yang lebih mudah dalam memahami materi bisa belajar mandiri. Selama pembelajaran berlangsung dalam diferensiasi proses, saya juga melakukan asesmen formatif. Saya melakukan penilaian dengan membuat catatan-catatan tentang murid, mengamati proses belajar, serta melakukan percakapan tentang materi yang sedang dipelajari. Strategi terakhir dalam proses pembelajaran berdiferensiasi adalah diferensiasi produk. Dalam kegiatan teks deskriptif ini, saya memberikan tugas mandiri kepada murid, yaitu membuat teks deskriptif tentang ayah mereka. Saya memberikan kebebasan kepada murid dalam membuat tulisan tersebut dengan memilih media atau produk yang mereka mampu dan sukai. Oke, anak-anak, selanjutnya I want to give you assignment ya, tugas individual assignment.
I want you to describe about your father, ya, at home. Jadi mendeskripsikan tentang sosok ayah kalian seperti apa. Bisa tentang physical appearance, ya, penampilan fisiknya, atau his habits, kebiasaan ayah kalian apa. Oh, suka minum kopi sambil nonton bola, kalau nonton koran boleh. Is there any question? If you have, please raise your hand. Ya, silakan. Bisa pakai poster, Miss? Oke, Karissa bertanya boleh pakai poster tidak? Ada yang lain? Is there any question? Yes, please. Miss, boleh nggak pakai video? Oke, terima kasih. Tadi yang sudah bertanya luar biasa. Ada Karissa mempertanyakan boleh pakai poster, atau Fahri boleh mempertanyakan pakai video. Jadi saya tegaskan anak-anaknya, kalian boleh mengumpulkan tugas kalian dalam media apapun. Yang suka poster, silakan menggunakan poster. Yang pakai video, boleh pakai video, mungkin lagi tiktokan bareng sama ayah. Atau juga yang pakai Google dokumen, cukup ditulis di Word document, boleh semua, asalkan jangan lupa pasang foto ayah kalian. Lalu tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Do you get my point? Yes! Class? Yes! Class? Yes! Thank you. Salah satu ciri pembelajaran berdiferensiasi adalah lingkungan belajar yang nyaman. Sebagai seorang guru, saya berusaha selalu bersikap ramah dan terbuka kepada murid. Selain itu, saya juga sesekali mengajak mereka belajar di luar kelas seperti di panggung sekolah kami, di perpustakaan, untuk memberikan suasana nyaman belajar selain di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka. Oke anak-anak, kita sudah sampai di akhir bahasan materi teks deskriptif ya. Nah, seperti biasa di akhir bahasan materi, saya selalu minta kalian mengisikan lembar atau form refleksi. Semuanya sudah siap di HP-nya masing-masing? Ya. Oke. Refleksi itu saya sudah kirim juga di Google Classroom. Nah, sekarang dibuka dan isikan refleksi tentang pengalaman belajar kalian bersama saya dan juga bagaimana cara mengajar saya selama ini. Silakan kerjakan. For me, Miss Prilly teaches it in a unique and fun way. Karena Miss Prilly selalu mengajak kita untuk belajar di perpus dan di panggung ya biasanya. Pendapat saya, Miss Prilly itu mengajar kami dengan cara yang benar-benar interesting dan nggak ngebosenin. Kadang Miss Prilly itu mengajar kami lewat buku. Kadang juga Miss Prilly ajak kami untuk belajar menggunakan elektronik. Jadi perpaduan antara menggunakan buku dan menggunakan handphone itu seimbang lah menurut saya. Belajar dengan Miss Prilly itu asik banget. Karena selain orangnya baik, Miss Prilly itu juga seolah-olah mengerti kebutuhan siswanya yang bosan hanya belajar di kelas. Jadi Miss Prilly itu suka untuk mengajar murid-muridnya di luar kelas. Prilly juga mengajar itu dengan mengetahui kebutuhan murid-muridnya ya. Jadi kadang-kadang tugasnya itu mungkin tidak seperti guru lain yang misalnya harus bikin video semua. Kalau Miss Prilly itu kita boleh mengerjakan tugas dalam berbagai bentuk, misalnya melalui flyer, menggunakan Canva, menggunakan presentasi, menggunakan video, ataupun melalui Google Dokumen. Bapak dan Ibu, demikianlah video praktik baik proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas. Melalui proses pembelajaran berdiferensiasi, nantinya akan muncul generasi dari murid kita yang memiliki growth mindset atau pemikiran bertumbuh. Dan tentu saja akan menciptakan cultural of learning atau budaya belajar. Dengan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, maka akan lahirlah generasi lifelong learner. Salam Merdeka Belajar. Serentak bergerak